Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mengatakan marhaban bi talabatul ilm untuk semua siswa dan siswi dari Sekolah Al-Wildan dan seluruh teman-teman yang mengikuti acara ini. Tentu kehadiran saya bukan karena menggurui atau lebih tahu daripada Anda semua, tapi kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Saling memberikan peringatanlah karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman, juga menjalankan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Ad-dinun nasiha." Agama ini semua memang isinya nasihat. Jadi memang kita penting untuk saling menasihati satu sama yang lain, memberikan masukan satu sama yang lain. Dan memang ini bagian daripada agama kita. Dan bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka itu di saat bertemu satu sama yang lain, mereka selalu berkata, "Ta'al nu'minu sa'ah." Ayo kita menambah iman kita sesaat. Bahkan di antara mereka, walaupun hanya sekedar berbicara saja atau menyampaikan saja ya, surah Al-Asr atau Wal-Asr ya. Surah Al-Asr mengingatkan saja itu sudah cukup ya bagi mereka untuk ya menjadikannya sebagai peringatan satu sama yang lain. Baik, kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula dari surah Al-Qalam ayat 4 di mana Allah Azza wa Jalla telah memuji nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya hai Muhammad, engkau benar-benar memiliki akhlak yang sangat mulia. Jadi pujian Allah Subhanahu wa taala ini sebagai pencipta seluruh makhluk kepada Nabi Muhammad SAW bukan hal yang ya main-main, tapi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, di mana memang ini pasti karena adanya karakter dan sifat yang sangat mulia dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ya, penjelasan tentang agar seluruh orang beriman menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai suri tauladannya. Dalam firman-Nya Allah menyebutkan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan, ya, ada suri tauladan. Maksudnya dicontohi, diikuti, diciplak hidupnya, ya. Bagi orang-orang yang berharap bertemu dengan Allah, berharap juga mendapatkan balasan nanti di hari kiamat, ya. Serta banyak berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dengan zikir yang banyak. Jadi, ya, kita bisa melihat bagaimana dari ayat Al-Quran pujian Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah akhlak Nabi ini, ya, tentang akhlak Nabi ini. Dan juga bagaimana ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang masyhur, beliau mengatakan, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Jadi memang aku ini diutus khusus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang mulia. Jadi memang Nabi SAW adalah figur yang sangat pantas untuk dicontohi dalam masalah karakter dan juga yang kata bahasa agama kita adalah akhlaknya. Dan ini teman-teman sekalian adalah yang akan menjadi inti bahasan kita pada kesempatan ini. Bagaimana akhlak Nabi SAW. Sebelum banyak menyebutkan sabda-sabda Nabi SAW berhubungan dengan masalah akhlak ini, kita juga bisa melihat realita di lapangan. Nabi SAW adalah figur ya, seorang suami yang sangat baik, sangat santun, ya, sangat ramah, pemaaf, lembut. Semua itu ada pada diri beliau. Dan beliau sendiri mengatakan, ya, sesungguhnya orang yang paling sempurna akhlaknya di antara kalian adalah sesungguhnya yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik akhlaknya adalah yang paling baik pada istrinya. Yang paling baik pada istrinya. Maka ini ya menandakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kalau
ada relevansi antara keimanan dengan akhlak. Ya. Akmalu mu'minin imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, level tertinggi, ya, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum li ahli. Dan tolok ukur, ya, baiknya akhlak itu justru bagaimana baiknya seseorang pada istrinya. Gitu. Dan Nabi SAW mengatakan, wa ana khiyarukum li ahli. Dan aku adalah orang-orang atau orang yang paling baik pada istrinya. Jadi beliau itu figur suami yang selalu saja dirindukan oleh para istri, ya, dan juga diharapkan oleh banyak wanita untuk menjadi suami karena memang figuritas yang luar biasa gitu. Hampir semua istri-istri Nabi sangat bangga menjadi pasangan beliau gitu. Bahkan pada saat turun ayat Al-Quran tentang pemilihan apakah para ummahatil mu'minin akan memilih urusan dunia, nafkahnya diberikan lebih seperti yang mereka minta, dan urusan dunia juga diberikan lebih kepada mereka, atau mereka memilih Nabi SAW, maka mereka mengatakan kami akan memilih Rasulullah SAW. Bahkan Aisyah mengatakan radhiyallahu anha pada saat Nabi SAW sampaikan pilihan Allah itu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah masih ada pilihan untuk memilih anda atau harta dunia ini? Tentu aku akan memilih anda. Dan juga Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Nabi SAW, karena di luar rumah Nabi SAW sudah terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Di luar rumah sudah terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Santun, ramah, sopan, dermawan, pemaaf, pemberani, semua ada karakter-karakter yang positif dalam diri beliau. Namun para sahabat penasaran, ingin tahu bagaimana beliau dalam rumahnya. Maka datanglah beberapa orang sahabat menuju ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena rumah beliau yang paling dekat dengan masjid dibandingkan rumah-rumah Ummul Mukminin yang lainnya. Maka mereka bertanya, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Kayak sulit sekali untuk menggambarkan bagaimana indahnya akhlak beliau. Maka Aisyah cuma mengatakan akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Kalian lihat bagaimana Al-Quran itu firman Allah, sempurna, semua ada di dalamnya. Yang baik semua disebutkan, yang buruk pun diberikan penjelasan agar dihindari. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu menjadi figur yang sangat baik, mendukung yang ma'ruf, dan juga selalu meluruskan yang mungkar dengan cara-cara yang baik dan santun. Itulah figur Rasulullah SAW. Ya. Beliau memang diutus untuk itu. Beliau juga adalah seorang figur ayah yang sangat baik kepada anak-anaknya. Selalu dirindukan oleh anak-anaknya. Ya. Sampai waktu beliau wafat, maka sempat ya, ditaburkan tanah ke dalam lubang kuburan Nabi SAW, dan Fatimah radhiyallahu anha melihat ya, ke arah kuburan tersebut sambil meneteskan air mata. Dia mengatakan, apakah jiwa kalian bisa menerima untuk meletakkan tanah ke arah tubuh Nabi SAW? Waktu kena sayangnya sama ayahnya gitu ya. Dan juga pada saat di Mekah sempat salah satu tokoh Mekah, dia seingat saya Uqbah bin Abi Mu'aid yang akhirnya terbunuh di perang Badr, sempat menuangkan kotoran unta di atas kepala Nabi SAW yang mulia pada saat beliau sedang sujud depan Ka'bah. Dan dia juga yang pernah menginjakkan telapak kakinya ke leher Nabi sampai Nabi SAW mengatakan seakan-akan aku akan meninggal dunia karena kerasnya injakan tersebut. Maka pada saat itu Fatimah datang, lalu menangis dan membersihkan kepala ayahnya. Karena merasa ayahnya, dan dia merasa ayah ini hadir dalam hidupnya, kalau tidak mungkin. Ya. Dan Nabi SAW mencontohkan kepada semua umat ini bagaimana bermuamalah dengan anak kecil. Bermuamalah dengan anak-anak yang atau remaja yang lebih muda. Beliau SAW mengucapkan salam kepada semua orang, apakah anak-anak, remaja. Dan SAW kalau masuk ke dalam kota Madinah, sementara beliau datang dari perjalanan, apakah safar atau yang lainnya, pasti sudah disambut di pintu gerbang Madinah oleh anak-anak kecil Madinah. Ada yang bergantungan di telapak kaki Nabi yang kanan, ada yang kiri, ada yang di tangan kanan, ada yang di tangan kiri, ada juga yang bergelantungan sampai di pundak Nabi SAW. Dan pada saat sudah tidak mampu lagi memegang anak-anak muslimin, beliau mengatakan kepada para sahabat, bantulah aku
Maka Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lain menggendong anak-anak muslimin tersebut. Ya. Ini menandakan kenapa? Karena ada figur ayah yang penuh dengan sifat penyayang, ya, penyantun. Bukan cuma pada anak secara langsung, kepada cucu pun sama. Pernah Hasan dan Husain datang dan lewat di hadapan Nabi SAW di masjid, sementara Nabi lagi ngobrol dengan para sahabat. Maka pada saat itu Nabi SAW memeluk keduanya dan menciumnya. Ada Al-Aqra' bin Habis, salah satu sahabat, dia kaget pada saat itu melihat dan dia mengatakan, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Sesungguhnya aku memiliki 10 orang anak, belum pernah aku cium selamanya. Maka Nabi SAW menghadap ke arah Al-Aqra' sambil mengatakan, ya, aku tidak melihat kecuali Allah sudah mengangkat kelembutan dari hatimu. Pernah satu kali Hasan radhiyallahu anhu lewat, ya, di hadapan Nabi SAW, dan Nabi memegang kedua telapak tangan Hasan yang kecil, waktu itu masih kecil, dan membiarkan kedua telapak kakinya menginjak telapak kaki Nabi. Kemudian Hasan terus menaikkan kakinya ke betis Nabi, ke tulang kering Nabi, ke betis Nabi, ke lutut Nabi, ke paha Nabi, sampai akhirnya naik ke perut Nabi dan naik ke dada Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengajaknya bercanda di depan para sahabat. Pernah juga Nabi SAW lagi sholat asar. Kemudian beliau pada saat lagi sujud di rakaat terakhir, itu sempat Hasan dan Husain datang. Lagi Nabi SAW sholat, dan kemudian tiba-tiba keduanya menaiki punggung Nabi SAW di saat lagi sujud. Di saat lagi sujud. Maka Nabi SAW tidak angkat kepalanya. Sampai sebagian sahabat yang meriwayatkan hadis mengatakan, kami mengira sesuatu buruk telah menimpa Nabi SAW. Dan kami mengetahui apa yang terjadi setelah Nabi SAW bangun dan salam. Ternyata di pundak Nabi ada Hasan dan Husain. Untuk menjaga perasaan kedua cucunya yang masih kecil tersebut. Dan supaya mereka merasakan kasih sayang. Mereka juga tidak membenci ibadah. Maka Nabi SAW menyambutnya dalam ibadah sementara sholat. Coba pertemukan dengan sebagian figur suami yang ada masalah sedikit saja sudah langsung emosional dengan istrinya. Bukannya dia menggunakan akal sehatnya, memecahkan permasalahan dengan tenang. Atau pada saat menjadi seorang ayah, dia selalu berlemah lembut, merangkul anak-anaknya. Mungkin kadang-kadang karena sibuk dengan handphone, maka dia menyuruh anaknya, pergilah ke sana. Atau mungkin anaknya ingin dipangku oleh dia pada saat dia masuk ke dalam rumah. Udah ayah capek misalnya. Udah sana, duduk di sana misalnya. Pergilah main. Dan seterusnya. Padahal anak-anak itu ada fase di mana dia akan bersama dengan kita dan ada fase mereka tidak akan bersama dengan kita. Fase bersama dengan kita sebagai orang tua adalah di saat mereka lagi 7 tahun pertama. 7 tahun pertama ini umumnya bersama dengan kita, bersama dengan orang tua. Disitulah saatnya mereka bermain. Ya, dan mereka ingin tahu banyak hal. Maka sifat orang tua di sini karakternya tidak boleh kasar. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, didiklah anak kalian dengan 7 kali 3. 7 tahun pertama semua dengan kelemah lembutan. Karena semua yang mereka lakukan karena keinginan tahu. Bahkan loncat dari sebuah tempat tinggi pun atau memecahkan gelas pun bukan karena mereka sengaja, karena ingin tahu. Bahkan banyak orang tua tidak tahu dalam pendidikan, ini masalah kejiwaan ya. Sering kali ada orang tua cuek dengan anaknya di saat anaknya lagi mau bermain. Bahkan disuruh pergi main sendiri. Padahal anak itu tidak tahu harus main apa. Kemudian dia sibuk dengan handphone atau aktivitas yang lainnya. Di saat misalnya anak itu mencoba sebuah demo, tanda kutip. Misalnya memecahkan gelas, membanting pintu. Lalu orang tuanya teriak dan marah. Bagi anak-anak ini, teriakan dan marah ini adalah bentuk kasih sayang. Oh, berarti saya harus buat masalah, baru kemudian orang tua saya berikan perhatian. Nah, seperti itu munculnya. Nah, ini banyak yang orang tidak pahami, gitu kan? Padahal sebenarnya kalau kita duduk sedikit, ngajarin mereka doa, ajarin mereka ya akhlak yang baik, kisah, ya. Saya coba dulu dengan beberapa anak-anak yang Allah amanahkan kepada saya, dan saya duduk sambil menceritakan kepada mereka kisah. Masya Allah, cerdas sekali mereka dengan saya setelah sampaikan cerita yang cukup panjang, kisah tentang Allah bin Abi Rabah, kisah tentang ulama-ulama tabi'in, ya. Waktu itu saya kisahkan tentang Urwah bin Zubair, dan ada juga kisah-kisah sahabat yang kadang-kadang saya sampaikan. Sering kali saya lakukan setelah saya menyampaikan kisah tersebut, lalu banyak saya katakan coba ulangi. Maka mereka berlomba ulangin. Lalu saya mengatakan pelajaran apa yang bisa diambil? Kejujuran,
dermawan, segala macam. Dan itu dengan satu kali saja saya menyampaikan. Begitu luar biasanya. Bayangkan kalau Anda membiarkan ini. Anda membiarkan. Pokoknya ya biarin dia main sendiri. Biarin dia tonton handphonenya. Dia mau lihat apa saya terserah. Yang penting saya tidak diganggu pada saat makan. Saya tidak diganggu pada saat lagi chattingan sama teman. Saya tidak diganggu pada saat lagi nonton ini dan itu. Ini keliru. Karena kalau kapan mereka terpandu kepada hal yang negatif, maka akan jadi negatif. Kecanduan main game, kecanduan yang tidak baik ya. Sebagian game mungkin ada saja yang ada edukasinya, pendidikan gitu. Karena saya pernah juga bukain anak saya game untuk dokter gigi misalnya, dan mereka jadi tahu, oh dokter ini, ya ternyata dengan itu juga mereka jadi berani pada saat saya tes ke dokter gigi, mereka jadi tidak takut lagi. Itu masih positif, tapi banyak kan yang negatif ya. Banyak negatif yang terlihat aurat dan segala macam gitu kan, yang kurang baik, maka itu ya tentunya dihindari. Tapi ini contoh, dia biarkan anaknya. Nanti pada saat anaknya sudah kecanduan dengan hal yang negatif, baru dia marah lagi. Selalu larinya ke marah. Lalu bagaimana caranya mendidik anak kita kalau selalu yang ada adalah emosional? Nabi SAW memberikan contoh kelemah lembutan. Ya. Kemudian juga beliau pernah sholat, lalu anaknya Zainab radhiyallahu anha menitipkan cucu Nabi, Umamah. Maka Nabi SAW bawa. Padahal lagi mau sholat. Biasanya mungkin kita mengatakan, ya, saya mau sholat, apa tidak tahu saya mau sholat ya, ke masjid. Masa bawa anak kecil? Nabi SAW menggendong. Sampai Imam Bukhari mengkhususkan bab khusus bolehnya menggendong anak dalam sholat. Saking luar biasanya. Maka Nabi SAW menggendongnya. Dan keluarlah hukum itu boleh menggendong anak pada saat sedang sholat. Pada saat beliau rukuk, beliau letakkan di depan beliau. Kemudian beliau i'tidal, beliau sujud. Sampai berdiri ke rakaat kedua baru boleh gendong lagi. Nabi SAW bukan hanya baik kepada anak dan cucu beliau. Beliau baik kepada seluruh anak muslimin. Bahkan kepada pembantunya. Anda pernah dengar ya, Anas ibn Malik? Siapa orang ini? Anaknya Ummu Sulaim. Ibunya seorang wanita dijamin surga oleh Nabi SAW. Yang ada julukannya Rumaisa atau Gumaisa. Dia bawa Anas ibn Malik di hadapan Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini Anas. Jadikanlah sebagai pembantu Anda. Maka Anas pun, supaya maksudnya dia mendapatkan pelajaran dari wahyu. Dan memang betul, akhirnya mendapatkan didikan langsung di rumah Nabawi atau di rumah kenabian. Intinya pada saat itu Anas bin Malik ya menceritakan, dia bilang saya menjadi pembantu di rumah Nabi SAW 10 tahun, dari umur 9 tahun sampai 19 tahun, 10 tahun. Apa yang dia ceritakan? Dia mengatakan, belum pernah Nabi SAW mengatakan kepadaku, kenapa kau lakukan ini, kenapa kau tidak lakukan ini, gitu kan? Bahkan pernah satu kali Anas menceritakan, saya disuruh oleh Nabi SAW untuk pergi membeli hajat beliau di pasar. Pas keluar dari rumah Nabi SAW, ada halaman luas di depan rumah Nabi, dan itu di pelataran masjid. Ya, maka dia bilang, saya lihat orang yang, anak-anak yang sebaya dengan saya. Sebaya dengan saya. Saya pun terlupa hajat Nabi SAW. Lalu saya sibuk main dengan mereka. Tiba-tiba saya mendengar dari belakang saya ada suara mengatakan, ya Unais. Ya, ini ismu tasghir. Nama yang dikecilkan gitu ya. Dalam bahasa orang Arab itu kalau mau panggil panggilan sayang, dikecilkan namanya ya. Anda pernah dengar julukannya Aisyah radhiyallahu anha ya, Humaira, dari kata-kata hamra ya. Sebenarnya itu berwarna merah, tapi Humaira nama panggilan sayang karena pipi beliau ada kemerah-merahan. Dan ini bagian daripada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ya. Maka beliau ya memanggil Anas sambil mengatakan, ya Unais, ya. Tidakkah? Lalu Anas mengatakan, aku pun balik ke belakang, ternyata dia adalah Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, tidakkah engkau menyelesaikan hajat kedua, lalu kemudian engkau bermain? Begitu luar biasa akhlaknya sebagai seorang orang tua. Tentu di sini bukan cuma sekedar ayah, ibu pun sama. Berapa banyak di antara ibu yang sangat kasar dengan anak-anaknya, yang keluar tutur katanya semua tidak baik. Tadi waktu sholat duhur saya sempat kultum di musola dekat kantor kami. Terlintas kisah tentang Syekh Sudais. Ya. Tiba-tiba saya terlintas di benak saya, maka saya sampaikan. Pernah satu kali diwawancarai beliau oleh wartawan di TV nasional Saudi. Apa rahasianya? Kenapa Anda menjadi imam haram seperti ini? Ada banyak imam haram, tapi tidak setenar beliau gitu. Di mana-mana orang banyak mencontohi suaranya dari imam-imam masjid. Dan kalau beliau sholat itu luar biasa gitu. Pengaruhnya sangat besar. Ya, maksudnya efek kehusyuannya, doanya. Sampai sekarang di malam-malam ganjil, terutama di malam yang diharapkan Lailatul Qadar, pasti beliau disuruh berdoa. Di khatam Quran juga begitu. Ya. Maka beliau mengatakan ini karena doa ibu saya.
Lalu wartawan itu bertanya, memang apa doa ibu Anda? Maka dia mengatakan, dulu waktu saya masih kecil kalau saya aktif, orang kita biasa menganggap nakal, padahal anak kita aktif ya. Kalau saya aktif waktu biasa dibahasakan nakal, maka ibu saya dalam kondisi marah pun mengatakan apa? Pergilah ke masjid haram, semoga engkau menjadi imam haram. Itu doanya. Berapa banyak di antara ibu-ibu mengatakan, saya menyesal melahirkan kamu. Kamu nakal sekali. Kamu begini dan begitu. Selalu bahasanya buruk. Ini bisa menjadi doa. Bukankah Nabi SAW mengatakan dalam hadis ya, yang sahih beliau mengatakan jangan ucapkan kalimat buruk pada diri kalian, harta kalian dan keturunan atau keluarga kalian, karena bisa saja itu diaminkan oleh malaikat yang sedang lewat ya, dan terjadilah itu. Makanya kami biasa kalau ada di antara jemaah yang berbicara memiliki permasalahan dalam rumah tangga dengan anak-anaknya, dengan lingkungannya, maka selain saya ngajak taubat kepada Allah SWT, introspeksi diri di sini isinya adalah bagaimana mengucapkan secara khusus kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya ada perkataan buruk dari hamba ini, buat diri hamba, buat keluarga hamba dan harta hamba yang menjadi penyebab permasalahan yang muncul ini, maka maafkanlah. Karena bisa saja itu penyebabnya, gitu kan? Makanya Nabi SAW selalu bertutur kata yang baik, santun. Para sahabat mengambil akhlak ini, ya, sampai mereka dalam kondisi marah pun disebutkan dalam sebuah riwayat Aslam, salah satu ya tabi'in itu pernah menjaga Baitul Mal Muslimin, bertemu dengan Abdullah bin Arkam, ini sahabat Nabi, kemudian ya Abdullah bin Arkam mengingatkan dia tentang masalah bahayanya menggunakan harta zakat kalau bukan pada ahlinya. Maka dalam kondisi Aslam sempat tersinggung, lalu dia mengatakan, yakfirullahu lak, semoga Allah memaafkan Anda. Kenapa Anda ucapkan ini kepadaku? Jadi bahasa ini sebenarnya yakfirullahu lak di Timur Tengah juga, semoga Allah ampuni Anda. Lalu kemudian dia sebutkan kenapa Anda ucapkan perkataan ini. Juga di Timur Tengah sudah biasa kami dengar itu, Allahu yahdi, semoga Allah berikan Anda hidayah. Kemudian dia mengatakan, kenapa engkau telat? Kenapa engkau lakukan ini? Begitu. Kenapa kita tidak ucapkan kata-kata ini kepada anak-anak kita? Kepada pasangan kita, supaya jadi bagus, gitu kan? Dan banyak contoh dalam masalah ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini sebagian kecil ya, karena melihat keterbatasan waktu kita. Kemudian juga Nabi SAW menjadi seorang figur, ya, sahabat, teman yang sangat sempurna. Sampai beliau selalu dirindukan oleh para sahabatnya. Setiap hari di depan pintu rumah Nabi SAW, sahabat sudah pada ngumpul, gitu. Mau melihat wajah beliau, karena wajahnya penuh dengan cahaya. Orang yang biasa tenang, ya, tidak emosional, orang yang bijaksana, apalagi orang yang sangat dekat dengan Allah, sering berwudu, sering berzikir, baca Al-Quran, orang yang bertakwa kepada Allah, itu wajahnya bercahaya. Kita melihatnya saja nyaman gitu. Melihatnya saja apa? Melihatnya saya sudah nyaman gitu. Dan terasa ada tambahan iman. Memang sudah begitu figur orang-orang beriman. Sampai Ka'ab pernah menggambarkan, saya pernah di depan rumah Nabi SAW dan saya sedang melihat bulan purnama. Dan sangat indah, mata saya tidak mau teralihkan dari bulan purnama itu. Ya. Kemudian saya melihat ke arah pintu rumah Nabi, kebetulan pintu rumah Nabi pas dibuka dan Nabi lagi keluar. Waktu itu menggunakan jubah berwarna merah dan baru habis mandi, rambutnya disisir rapi SAW. Maka Ka'ab mengatakan, aku pun melihat ke arah Nabi, aku menemukan Nabi lebih indah daripada bulan purnama itu. Beliau selalu dirindukan, beliau selalu diceritakan oleh para sahabatnya karena akhlaknya, karena penampilannya, karena segala macam hal. Ya, mereka sangat senang menjadi para sahabat Rasulullah SAW. Dan kita pun tentu berharap bisa menjadi sahabat beliau karena akhlak-akhlak yang mulia. Beliau selalu menasihati dan merangkul dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Berapa banyak di antara sahabat yang berperilaku kasar karena mereka orang Arab Badui. Disebutkan dalam sebuah riwayat Bukhari bahwasanya ada seorang sahabat Badui datang dan mengatakan, Ya Rasulullah, berikanlah aku dari harta yang Allah amanahkan kepada Anda. Perkataan yang kasar, bahkan sebagian mereka yang mengatakan, hai Muhammad, berikan harta Allah yang diamanahkan kepadamu. Sebenarnya orang ini terbiasa dengan pola seperti ini. Mungkin dia pun kalau minta makan sama istrinya, mana makanannya, berikan kepada saya. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Nah, tapi subhanallah, ya, Nabi SAW tidak seperti itu. Ya. Beliau tidak marah-marah, ya. Beliau sangat santun, sangat baik, gitu. Ya. Akhirnya beliau mengatakan, baiklah, ambillah ini. Nabi SAW berikan. Setelah Nabi berikan, Nabi SAW masih bertanya di depan para sahabat, cukupkah?
Orang itu dengan santainya mengatakan, belum. Sebenarnya, sebagian ulama hadis menanggapi orang Badui ini bukan kasar sebenarnya. Tapi bawaannya sudah begitu. Pribadinya mungkin karena tidak pernah dibentuk, tidak pernah diberikan masukan tentang akhlak yang mulia, sehingga memang muamalahnya seperti itu. Ada orang bawaannya memang karena lingkungan, karena keluarga yang membentuk dia menjadi seperti figur yang keras ataupun kasar. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, silakan ikut ke rumah saya akan berikan kepada anda. Maka Nabi SAW mengajak orang itu ke rumah, lalu Nabi SAW berikan. Sampai orang itu waktu Nabi SAW tanya, sudah cukup? Dia mengatakan, sudah cukup. Jazakallahu khairan. Perhatikan, orang ini mengatakan kalimat tersebut. Apa yang Nabi SAW lakukan? Sebagai bentuk akhlak beliau, sebagai seorang sahabat yang baik, beliau ambil positifnya, beliau tinggalkan semua negatifnya. Beliau mengatakan, kalimat kau ini sangat bagus yang kau ucapkan. Ketahuilah, di masjid tadi, waktu kamu pertama datang, kata-kata yang kau ucapkan mungkin sudah menyinggung perasaan sebagian sahabatku. Bisa nggak saya ajak kamu sekarang ke masjid, lalu kamu ucapkan kalimat ini lagi. Kamu katakan jazakallah khair karena sudah cukup pemberian. Supaya mereka tidak tidak salah sangka dengan kamu. Maka dia mengatakan, baiklah. Maka Nabi SAW ajak lalu mengatakan, sesungguhnya di depan para sahabat, orang ini tadi datang dan punya hajat. Dia menyampaikan hajat, kami berikan kepada dia. Kemudian dia masih kurang, kami ajak ke rumah kami. Lalu kami berikan. Dan setelah kami berikan, ternyata sudah cukup buat dia. Bukankah begitu saudaraku? Iya. Lalu bagaimana? Dia mengatakan jazakallah khairan. Kata Nabi SAW, lihat, dia mengucapkan perkataan positif ini, ya. Jadi jangan pernah ada yang marah dengan saudaranya ini. Dan orang itu pergi. Lihat bagaimana Nabi SAW menjadi seorang sahabat yang luar biasa, gitu kan. Beliau kalau berada di tengah-tengah sahabat selalu duduk, tersenyum, berbaur dengan mereka. Tidak ada eksklusif. Berbaur dengan mereka, mendengarkan keluhan mereka, memberikan masukan kepada mereka, menerima hadiah yang mereka berikan. Dan Nabi SAW figur yang luar biasa gitu, ya. Sampai disebutkan dalam beberapa riwayat, ya, sebagian sahabat menggambarkan, kami belum pernah menemukan tangan lebih lembut daripada tangan Nabi SAW. Bahkan tangan beliau digambarkan lebih lembut daripada sutra. Karena orang yang punya figur, karakter yang lembut itu berpengaruh pada kelembutan tubuhnya. Lihat nggak orang kalau biasa emosional, berkerut sana sini, ya, karena sering marah, ya. Tapi kalau orang yang tidak emosional, kita temukan walaupun umurnya mungkin sudah mencapai umur senja, umur yang sudah pertengahan ke atas lah, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun ke atas, mungkin sudah, ya, orang yang tidak emosional tidak akan berkerut, ya, ataupun ada sedikit mungkin karena faktor umur. Tapi kalau orang yang emosional mungkin 20, 25 tahun, 30 tahun sudah kita lihat semuanya rambutnya sudah ubanan, berkerut sana sini, itu karena emosi yang tidak bisa terkontrol. Makanya pernah ada sahabat yang datang dan mengatakan, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat. Apa maknanya? Supaya aku ini berinteraksi sama manusia. Oke, ya. Juga di penilaian Tuhanku juga oke, bagus gitu. Aku tidak ada masalah. Itu ausini, berikan aku wasiat supaya aku ini bahagia dunia akhirat. Berjalan semuanya nyaman saja. Kata Nabi SAW satu nasihat, la taghdab, jangan kau emosional. Apalagi ya Rasulullah, la taghdab. Apalagi ya Rasulullah, la taghdab, 3 kali. Dalam riwayatnya Nabi SAW mengatakan, la taghdab, walakal jannah, jangan kau emosional, kau pasti akan dapat balasan surga. Dan beliau mengatakan dalam hadis Bukhari yang lain, laisa sur'atu bil ghadab, bukan keperkasaan, kejantanan, kedewasaan ini daripada emosional seseorang. Walakin sur'atu man malaka nafsu indal ghadab. Tapi kedewasaan, kebijaksanaan justru keperkasaan dinilai pada saat orang bisa mengontrol emosinya di saat dia sedang marah. Begitu Nabi SAW contohkan dan gambarkan, gitu kan? Beliau figur orang yang sangat pemberani. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya pernah terjadi gemuruh, suara gemuruh di kota Madinah. Jadi saking ributnya kota Madinah pada saat itu, gemuruh, sahabat sudah tahu ini kayaknya ada penyerang ini yang mau masuk ke Madinah. Maka mereka kumpul di depan masjid Nabi SAW, depan rumah Nabi SAW, dengan tujuan ingin tunggu instruksi. Dan kemudian suara itu sudah hilang, nggak ada lagi suara gemuruh tersebut. Dan dari kejauhan mereka lihat ada satu orang penunggang kuda sedang jalan, kena gelap ya. Dia membawa obor, gitu kan? Obor di tangan kanan dan pedang di tangan kirinya. Sambil jalan. Begitu mendekat, karena makin jelas ada obor dekat di tangan kanannya, maka terlihatlah wajah Nabi SAW. Beliau tidak tunggu orang-orang, beliau dengan kena beraninya beliau menuju langsung ke tempat lokasi sebagai seorang, ya, sahabat yang melindungi sahabat-sahabatnya. Bahkan ini bisa masuk dalam contoh seorang pemimpin yang luar biasa.
Pemimpin yang menjadi suri tauladan. Bukan hanya duduk ongkang kaki perintah orang, enggak. Dia menjadi contoh. Terjun di lapangan. Ya. Nabi SAW contohkan itu. Beliau pemberani. Beliau juga orang yang sangat dermawan. Menunjukkan kepada para sahabat bagaimana seorang pemimpin menaungi. Pernah beliau diberikan banyak sekali keranjang-keranjang kurma. Dan ada beberapa orang dari Ansar datang, minta, ya Rasulullah kasih. Dikasih. Kasih. Dan Nabi itu kalau beri teman-teman sekalian bukan seperti misalnya punya 10 kue, kita cuma kasih 1 kue. Enggak. Nabi SAW lihat, oh orang ini punya keluarga sekian. Butuh 10 langsung dikasih. Butuh 5 dikasih. Jadi bukan main-main untuk memenuhi kebutuhan. Bukan hanya sekedar kayak melepaskan tanggung jawab atau supaya orang ini tidak tuntut lagi. Enggak. Jadi luar biasa, kedermawanan yang luar biasa. Makanya Jabir bin Abdullah menggambarkan karena Nabi SAW ajwadun nas. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, susah digambarkan. Bahasa Arabnya ajwad. Ya. Orang yang sangat jud, orang yang melampaui batas kedermawanan. Kalau ada orang digambarkan kalau dari bahasa Arab itu, kalau ada orang yang suka memberi dengan pada saat orang minta, misalnya ada orang datang minta dikasih, itu dikatakan orang yang baik. Ya. Tayyibun nafs atau yang bahasa-bahasa yang semirip begitu. Tapi kalau ada orang yang tanpa dimintai dia beri, ini namanya orang yang jud, karam. Orang yang punya kedermawanan yang luar biasa. Nah itu dimaksud dengan ajwadun nas. Nabi SAW itu tidak tunggu orang minta. Tidak minta pun beliau kasih. Suka sekali begitu. Dan beliau tidak pernah menolak siapapun yang minta. Selalu beliau kasih. Bahkan Anda perlu ketahui, ada hadis-hadis Nabi SAW ya, yang menegur ya, orang-orang yang punya kelebihan harta lalu dimintai, lalu dia mengatakan tidak ada misalnya. Itu ada teguran tersendiri oleh Nabi SAW. Yang jelas, beliau pernah memberi, akhirnya habis keranjang-keranjang kurma. Beliau sendiri belum makan, beliau sendiri juga belum bawa pulang ke rumahnya. Karena masih ada orang yang datang minta. Ya Rasulullah, saya juga mau. Sudah habis. Nabi SAW tidak mengatakan, oh sudah habis. Enggak kau lihat sudah habis? Enggak. Atau saya sudah tidak punya. Beliau diam saja. Lalu Umar bin Khattab yang merupakan sahabat beliau dan juga mertua beliau radhiyallahu anhu di sebelah Nabi mengatakan, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan Anda di atas kemampuan Anda. Artinya Anda sudah bagi tadi, ini sekarang orang minta sudah nggak ada. Nabi SAW tetap diam. Ali bin Abi Thalib di sebelah Umar yang merupakan sahabat beliau juga sepupu beliau sekaligus anak mantu beliau dan mertuanya Umar. Karena di akhir hidupnya Umar bin Khattab beliau menikah dengan Ummu Kalthum binti Ali. Ya. Dan ini untuk menjelaskan tambahan informasi saja kalau para sahabat itu saling dekat satu sama yang lain. Ya. Di mana orang Syiah membenci Umar bin Khattab, memuliakan Ali. Padahal sebenarnya mereka saling memuliakan satu sama yang lain. Maka Ali bin Abi Thalib mengorek kantongnya dan menemukan ada 3 dirham uang. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, ini masih ada sedikit harta saya. Berikan kepada siapapun yang Anda inginkan. Maka Nabi SAW senyum. Beliau langsung kasih kepada orang yang minta. Lalu beliau mengatakan kalimat yang mulia. Bihadza umirtu. Beginilah aku diperintahkan. Memang begitu. Seorang pemimpin yang selalu ingin menaungi, selalu ingin memberi sifat kedermawanan yang luar biasa. Baik sebagai individual ataupun sebagai pemimpin. Ya. Dan beliau pernah menyebut sebuah hadis yang mulia, dan ini diangkat oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair beliau. Tentang bahayanya bukhul, pelit, lawannya dermawan. Gitu kan? Pernah satu kali beberapa orang Ansar datang, lalu mengatakan, waktu ditanya oleh Nabi SAW, siapa pemimpin suku kalian? Kebetulan pemimpin suku mereka baru wafat. Maka kata mereka, Fulan bin Fulan, disebutkan namanya. Kemudian kata Nabi SAW, bagaimana dia? Mereka mengatakan, dia tampan, punya wibawa, hanya saja dia bakhil. Dia perhitungan, pelit. Ya. Maka kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada pelit itu? Sampai dengan adanya perkataan Nabi SAW yang tegas ini, dan juga beberapa dari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW sudah kami panjang lebar bahas di masalah bukhul ya, tentang kebakhil. Tidak bisa kita jelaskan semua di kesempatan ini. Itu menjelaskan karena adanya ancaman ini masuk dalam kategori dosa besar. 3 buku dosa besar yang kami bedah, Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabairnya, Syekh Muhammad bin Najib dalam kitab Al-Kabair, dan Syekh Muhammad bin Al-Wahhab dalam kitab Al-Kabairnya. Ini semua masih berjalan di Rabu malam, nanti malam insyaAllah. Dan kita sudah masih berada di kitab yang ketiga, kitabnya Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah dalam kitab Al-Kabairnya. Dan insyaAllah nanti malam kita akan bahas tentang merendahkan dan mengagumi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau Anda punya waktu, Anda bisa hadir
baik offline ataupun online, insya Allah di Blok M Square nanti malam ya, selepas maghrib. Tapi intinya, teman-teman sekalian, bagaimana Nabi SAW mencontohkan sifat kedermawanan. Di sini saya ingin berbagi juga kepada orang tua, mungkin wali-wali sekolah wildan ataupun yang hadir secara online. Ya, coba ubah pola. Ini saran saya saja, ini saran ya. Ubah pola selalu menanamkan kepada diri anak-anak menabung, belikan celengan. Kenapa disuruh menabung? Kenapa bukan disuruh sedekah? Berarti menabung tidak boleh dalam Islam, Ustaz? Boleh, tapi kalau itu menjadi pedoman hidup, selalu ditekan menabung ya nak, belikan celengan. Ini Anda sedang menanamkan sifat bakhil kepada dia. Ya. Kalau Anda punya 2 orang anak, Anda belikan masing-masing celengan, dan Anda berikan uang untuk selalu supaya nabung, pastikan sudah terlihat efek sifat bakhil itu. Kapan si kakak memegang celengan si adik, maka si adik akan marah. Kapan si adik pegang celengan si kakak akan marah. Pasti. Ini bisa berantem bahkan. Bukan cuma itu. Kita sebagai orang tuanya pun kalau memindahkan celengan si anak, maka anak akan mengatakan, siapa yang pindahkan celengan saya? Ibu nak. Ibu ini. Nah, ayah ini. Itu kan punya aku. Nah, ini efek daripada itu. Ya. Orang-orang kapitalis mengatakan menabung pangkal kaya. Ini bentrok sekali dengan Islam. Islam adalah sedekah pangkal kaya. Berikan uang jajan kepada anak-anak dan bahasakan ke mereka. Nah, nanti pada saat istirahat, kalau lagi belanja di kantin, ya, belikan temanmu ya. Kalau ada teman yang tidak mampu, ataupun ada sahabat kamu, berikan saja. Tidak masalah. Ajarkan mereka bersedekah. Pergi ke masjid atau musola dekat rumah, berikan uang. Biarkan mereka terbiasa berikan di celengan masjid. Anak-anak kami, karena kami biasakan ini, setiap kali jalan pun, di jalan, kadang-kadang mereka sudah ingatkan, abati, itu ada orang miskin. Nah mereka tahu, sering kami mampir berikan kepada orang-orang ini. Mereka sudah terbiasa, bahkan mereka akan berlomba, saya abati, maksudnya saya yang memberikan gitu. Saya berikan mereka untuk memberikan. Maka ini contoh, karena Islam memang mengajarkan begitu, dan Rasulullah SAW berakhlak dermawan. Kita sedang pelajari akhlak beliau SAW. Tanamkan itu. Kadang-kadang yang saya tidak bisa, masih belum bisa nangkap itu ya. Adanya suami istri yang ribut tentang utang piutang. Kamu pakai uang saya, kamu pakai uang saya. Itu kan uang saya. Subhanallah. Allah menjadikan suami istri sebagai pakaian satu sama yang lain, terus masih perhitungan dengan masalah uang. Ini unik sekali. Ya. Dermawan, kasih saja. Bolehkah istri memberikan kepada suami? Boleh. Bahkan itu sedekah yang paling afdal. Istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in pernah mendengarkan motivasi Nabi SAW untuk sedekah. Bahkan dalam beberapa ulama hadis menceritakan dengan zakat bahkan. Kemudian dia pulang ke rumah, dia mengatakan kepada suami Abdullah bin Mas'ud, tadi kami mendengarkan ceramah Nabi SAW tentang sedekah. Ada sedekah saya mau keluarkan. Tapi saya tadinya berpikir untuk memberikan kepada Anda. Cuma saya mau tahu hukumnya, boleh nggak? Kalau nggak boleh, maka saya akan alihkan ke orang lain. Cobalah tanya kepada Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud karena punya wibawa seorang suami, dia mengatakan, kamu saja yang pergi tanya. Maka pergilah istri Abdullah bin Mas'ud bersama seorang wanita Ansar yang lain. Datang ke rumah Nabi SAW. Kemudian menanyakan tentang masalah hukum ini. Walaupun bukan Nabi SAW yang keluar adalah Bilal pada saat itu radhiyallahu anhu. Kemudian ditanyakanlah hukumnya. Kalau tidak salah nama istri Abdullah bin Mas'ud Zainab. Ya. Maka Nabi SAW menjawab pada saat itu. Mohon maaf. Dikatakan kepada Bilal, sampaikan kepada Zainab itu. Kebetulan Zainab ini istri Abdullah bin Mas'ud dan satu lagi orang Ansar namanya juga Zainab. Dua-duanya lagi bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum yang sama. Mereka wanita yang mampu, mereka mau memberikan kepada suami mereka yang tidak mampu. Maka kata Nabi SAW, beritahukan kepada mereka berdua, bahwasanya kalau mereka lakukan itu, mereka akan mendapatkan 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Begitu juga dengan suami. Sulit sekali ketemu antara kelanggengan rumah tangga dengan bakhil. Bagaimana bisa? Gak mungkin. Sulit sekali ketemu kelanggengan persahabatan dengan bakhil. Gak mungkin. Tapi makin dermawan, makin murah hati, makin ringan tangan dalam memberi. Maksudnya di sini ya. Bukan masalah memukul, tapi memberi. Ya, dermawan. Maka makin disukai. Langgengnya hubungan suami istri, langgengnya hubungan antara orang tua sama anak, langgengnya sahabat dengan sahabatnya, mohon maaf, pemimpin sama bawahan, semua ini ya akan langgeng dengan kedermawanan. Makanya Nabi SAW contohkan sifat ini, karakter ini. Beliau orang yang sangat dermawan.
Orang yang memberi itu pasti disukai. Orang yang bakhil pasti dibenci. Itu sudah umum. Ini figur Nabi SAW. Beliau orang yang sangat pemaaf. Sifat yang lain. Pemaaf sekali. Suka memaafkan. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Imran. Wal'afina anin nas. Orang yang suka memaafkan orang lain. Memang itu sifat orang-orang beriman. Ya. Allah yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Maka kita bisa lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam orang yang suka memaafkan. Pernah Anda dengar tentang Al-Wahsy? Wahsy, ya, bukan Al-Wahsy, Wahsy namanya. Wahsy ini nama orang yang membunuh Hamzah di perang Uhud, ya. Maka pada saat itu Wahsy ini di pembebasan kota Mekah, setelah pembebasan kota Mekah di antara perang Hunain atau setelah perang Hunain, dia datang masuk Islam. Para Nabi SAW marah pada saat itu. Saya normal manusia, sampai Umar bin Khattab mengatakan saya tidak pernah melihat Nabi SAW menangis terisak-isak seperti tangisan pada saat Nabi SAW melihat pamannya Hamzah. Karena darahnya terbelah, jantungnya tercabut, hidungnya dipotong, mutilasi terjadi. Tapi pada saat masuk Islam Wahsy, Nabi SAW terima. Masuk Islamnya Hindun, istri Abu Sufyan, yang memotivasi pasukan di perang Uhud. Ya. Dia juga yang menyuruh Wahsy untuk membelah dadanya Hamzah atau mutilasi. Bahkan salah satu dari 10 orang yang Nabi bolehkan untuk dibunuh pada saat menembus kota Mekah, membebaskan kota Mekah, di antaranya Wahsy dan Hindun ini. Tapi Hindun sempat menyelip di kalangan para wanita. Kemudian waktu Nabi SAW jelaskan membaiat para wanita, kalian tidak boleh syirik kepada Allah, kalian tidak boleh membunuh anak-anak kalian, tidak boleh mencuri. Sampai pada penjelasan, kalian tidak boleh berzina. Waktu itu di Mekah, yang berzina hanya wanita budak saja. Budak wanita, tidak orang wanita bebas tidak mungkin berzina. Mereka menjaga kemuliaan diri mereka gitu. Maka sempat Hindun bilang di belakang saf wanita, ya Rasulullah, apakah wanita bebas berzina? Nabi SAW bilang, Hindun, ini orang yang dihalalkan darahnya untuk bisa dibunuh di masa kota Mekah. Karena dia yang memotivasi orang Mekah untuk berperang gitu. Maka tiba-tiba Hindun mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat. Apa yang terjadi? Apakah Nabi SAW marah dengan Hindun? Pura-pura kau masuk Islam. Ingat. Senyum menyambut keislaman itu. Bagi Nabi SAW karena punya sifat pemaaf, lebih penting hidayah sampai kepada orang daripada emosional saya. Gitu. Jadi kalau orang datang minta maaf, berarti dia jelas orang ini mau memperbaiki keadaannya. Ya sudah. Terima saja, selesai. Dan kita akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Daripada kita dendam-dendaman, karena dalam kamus setiap muslim tidak ada dendam, ya. Tidak ada putus asa, gitu. Tidak ada emosional, semuanya harus kebaikan-kebaikan. Memang sudah begitu ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, gitu kan? Beliau sangat pemaaf, luar biasa gitu. Pernah ada seorang Yahudi masuk Islam gara-gara sifat maafnya Nabi SAW. Dia sengaja memancing emosi Nabi karena menagih utang kepada Nabi SAW. Karena Nabi SAW bilang belum jatuh tempo, tapi dia paksakan, dia harus minta. Maka Nabi SAW suruh Umar memberikan. Pada saat itu ada Umar, suruh berikan hutang Nabi SAW, maka dibayarlah. Lalu kemudian orang itu syahadat. Dia mengatakan, saya telah menemukan seluruh sifat kenabian pada diri Muhammad kecuali satu yang belum saya buktikan. Ghalaba hilmuhu ghadabuh. Sifat kasih sayang dan pemaafnya mengalahkan emosinya. Dan saya sudah temukan sekarang. Maka dia syahadat gara-gara itu. Jadi begitulah figur Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga sangat baik. Bahkan kepada musuh-musuhnya. Bahkan kepada musuh-musuhnya. Ya. Beliau tahu kapan beliau harus tegas dan kapan beliau harus bisa menghadapi musuh itu dengan akhlak-akhlak yang mulia. Banyak sekali yang tadinya orang-orang membenci Nabi SAW, tentu membenci mereka tanpa sebab. Hanya karena isu yang tersebar, kalau Nabi Muhammad SAW adalah seorang penyihir, orang yang jahat, dan seterusnya. Seperti Thumamah bin Busar radhiyallahu anhu, ya, kepala suku Hanif, ya, atau Hanifah yang ada di Mekah, atau di sekitar Mekah, bukan di Mekahnya ya. Mereka inilah yang mensuplai makanan-makanan pokok masyarakat Mekah gitu. Satu waktu dia tertawan oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu dalam salah satu peperangan, ya.
Kemudian pada saat ditawan, Nabi SAW keliling melihat tawanan, lalu beliau heran melihat ada Sumamah. Lalu beliau berkata kepada Muhammad bin Maslamah dan teman-temannya yang lain, bagaimana? Apakah kalian tahu siapa yang kalian tawan ini? Mereka mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kami cuma temukan di jalan, kami pikir dia adalah salah satu musuh tadinya, maka kami tawan. Kata Nabi SAW, ini adalah Sumamah bin Gusal. Dia adalah pemimpin suku Hanifah, ya, yang ada di sekitar Mekah, yang mensuplai di sana, yang mensuplai ya makanan di Mekah. Maka berbuat baiklah pada dia dan juga tawanan yang lainnya. Maka dia pun sempat ditawan diikat di sekitar masjid, dan dia mendengarkan bacaan-bacaan ayat Al-Quran karena dalam bahasa Arab dan dia faham, dan melihat bagaimana akhlaknya Nabi SAW, saling tegur sapa, senyum, mereka saling berbagi. Lalu Nabi SAW sering bertanya kepada dia sambil mengatakan, Nabi SAW datang ke Sumamah lalu mengatakan, bagaimana pendapatmu? Dia mengatakan, wahai Muhammad, engkau ya mengetahui kalau seandainya engkau berbuat baik, maksudnya padaku, maka kau berbuat baik pada orang yang tepat, ya, dan orang yang tahu membalas budi. Tapi kalau engkau berbuat kejam, ya, maka engkau juga sudah tahu di belakangku ada banyak orang, maksudnya banyak kekuatan gitu. Maka Nabi SAW menawarkan dia Islam, dia masih menolak. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Setelah 3 hari berlalu, dan Nabi SAW selalu mengatakan begitu, kalau orang ini mengatakan, kalau engkau memaafkan orang yang tahu berterima kasih. Kalau engkau berbuat sesuatu yang kejam, maka engkau tahu akan berhadapan juga dengan orang yang punya banyak massa di belakangnya. Maka Sumamah kaget waktu itu Nabi SAW mengatakan, pergilah, aku sudah memaafkanmu. Ya. Dan sempat Sumamah mengatakan, minta apa saja, aku akan berikan, yang penting kau bebaskan aku. Tapi Sumamah kaget, karena selama ini mereka tahu tawanan itu cuma 2 keadaannya. Ditebus dengan tebusan yang sangat mahal, apalagi kayak dia kepala suku, atau dibunuh, dihukum mati. Maka Nabi SAW tidak ganggu dia, bahkan selama 3 hari itu ditawan, diberikan makan yang cukup dan segala macam. Kemudian juga, ya, dia dimaafkan oleh Nabi SAW. Maka Sumamah pun keluar dari kota Madinah, kemudian sempat mandi, lalu masuk, lalu syahadat. Setelah syahadat yang mengatakan, ya Rasulullah, dulu adalah anda figur orang yang paling aku benci, sekarang anda adalah orang yang paling aku cintai. Dulu kota anda ini, negeri anda negeri yang paling aku benci, sekarang negeri anda negeri yang paling aku cintai ya Rasulullah. Perintahkan aku apa saja. Maka Nabi SAW mengatakan, lanjutkanlah perjalanan umrahmu. Tadinya Sumamah ini mau umrah gitu. Pergi lanjutkan umrahmu dan lakukan apa yang kau bisa lakukan. Maka dia pun pergi ke Mekah, disambut oleh orang-orang Mekah, karena ini pemimpin suku Hanif ini yang mensuplai makanan pokok orang-orang Mekah gitu. Maka pada saat tawaf, dia mengucapkan talbiyah dan dia menghapus talbiyah syirik. Ya, talbiyah yang umum dari zaman Nabi Ibrahim AS dan dilanjutkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tapi orang-orang Quraisy menambah, illa syarikan huwa lak tamliku wa ma malak. Ada tambahan kesyirikannya. Kecuali sekutu. Ya, terjemah labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun. Labbaik la syarika laka labbaik, aku jawab panggilanmu dengan santun, tidak ada sekutu bersamamu. Innal hamda, segala puji-pujian, wa ni'mata, dan nikmat, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, milikmu lah, dan juga seluruh kerajaan, la syarika lak, tidak ada sekutu bersamamu. Maka pada saat itu orang-orang Quraisy menambahkan, illa syarikan huwalak, kecuali sekutu yang engkau miliki, tamliku ma malak, ya. Nah, engkau pemiliknya, dan apapun yang dia miliki juga milikmu. Bahasa ini seakan-akan Allah itu punya sekutu. Maka Sumamah menghapus itu. Maka mereka heran, karena mereka tahu yang tidak membaca ini adalah muslimin. Mereka mengatakan, apakah engkau setelah meninggalkan agama nenek moyang wahai Sumamah, meninggalkan agama nenek moyangmu wahai Sumamah? Kata Sumamah, tidak, tapi aku sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tokoh-tokoh Quraisy langsung menawan Sumamah pada saat itu. Maka Sumamah menginstruksikan kepada anggota sukunya untuk memboikot semua makanan pokok yang masuk ke Mekah. Pada saat itu terjadi pemboikotan besar-besaran. Sampai dalam 3 hari tidak ada suplai makanan masuk ke Mekah. Maka akhirnya, ya, mereka minta maaf kepada Sumamah. Sumamah mengatakan, ya, Sumamah pakai tha, ya, Sumamah mengatakan, saya tidak akan memaafkan kalian sampai Rasulullah SAW memaafkan. Maka mereka pun terpaksa mengirim surat permohonan maaf kepada Nabi SAW. Setelah Nabi maafkan, barulah Sumamah melepas pemboikotan tersebut. Tapi musuh-musuh pun bisa masuk Islam seperti ini. Anda pernah dengar kisah tentang
Urwa bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang masuk Islam di perang Khandaq. Dia keluar dari Mekah dengan pakaian perangnya, tapi akhirnya Allah tanamkan keimanan dan masuk Islam karena melihat kelembutan Nabi SAW. Dalam peperangan pun beliau tidak emosional, ya. Tidak ada dalam Islam memutilasi musuh, ya. Kalaupun membunuh, kata Nabi SAW, bunuh dengan cara yang baik, ditusuk mati selesai. Gitu. Kalau dia minta ditawan, ditawan, tidak ada pembunuhan. Dia akhirnya masuk Islam dan dialah yang membuat pasukan Ahzab akhirnya jadi bubar, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di malam akan ditiupkannya angin yang kencang pada saat itu. Jadi banyak sekali contoh-contoh, dan kita kalau ingin mengorek akhlak Nabi SAW luar biasa luasnya, gitu kan. Namun saya ingin melengkapkan bahasan kita dengan beberapa hadis-hadis Nabi SAW yang memang yang memang beliau menjadikan motivasi untuk kaum muslimin, ya. Seperti misalnya hadis yang masyhur, ya, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ini disahihkan oleh para ulama hadis, ya. Hadis Abu Darda radhiyallahu anhu di mana Nabi SAW bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqi hasan. Wa inna Allah la yabghadu al-fahish al-badi." Artinya, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat nanti. Yang paling berat justru akhlak-akhlak yang mulia. Dan sungguh Allah sangat membenci orang yang suka berkata keji dan juga, ya, berkata kotor dan keji dan bersikap kotor ataupun keji. Dan ini Nabi SAW menjelaskan sangat jelas. Pilihannya hanya memiliki akhlak yang baik atau, ya, memiliki akhlak yang buruk. Akhlak yang baik Allah puji, Allah senang, Allah ridho dengan itu, dan akhlak yang buruk Allah benci. Di antaranya adalah sikap dan perkataan yang buruk. Dan kita ambil pelajaran dari hadits Abu Darda radhiyallahu anhu bagaimana akhlak santun, dermawan, pemaaf, ya. Ini semuanya dan rangkaian-rangkaian teman-temannya, ya, dari semua akhlak-akhlak yang baik, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, semua ini, ya, itu akan menjadi satu rangkaian pemberat di timbangan amal hari kiamat. Di dalam hadis yang lain juga masih dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dan hadis ini masih riwayat Tirmidzi dan juga dinilai hasan. Kalau tadi hadis sahih, ini hadis hasan. Kata Nabi SAW, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang akan diletakkan di timbangan amal seseorang pada hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak. Wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was shalah. Dan ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang berakhlak mulia itu akan mencapai derajat-derajat tinggi di surga yang dicapai oleh orang-orang yang rajin puasa dan juga rajin sholat. Juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi juga dan Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh para ulama hadis, yaitu Abu Hurairah mengatakan, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah." Ditanyakan kepada Nabi SAW, apa sih yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Tiket VIP ke surga apa sih? Supaya gampang masuk surganya. Nabi SAW simpulkan dua. Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Patuh kepada Allah, apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang jauhi, dan akhlak yang mulia. Itu partnernya. Artinya, kalau ada orang beriman tapi akhlaknya buruk, itu tidak ada kebaikan padanya. Atau dia akhlak baik tapi tidak beriman, juga tidak ada kebaikannya. Tidak dinilai di sisi Allah SWT. Ya. Ini nanti kita lanjutkan hadisnya, tapi saya kuatkan dengan hadis lain, riwayat Bukhari Muslim juga. Pernah ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di Madinah ada seorang wanita yang tidak pernah ketinggalan puasa, di siang hari tidak pernah ketinggalan sholat malam. Tapi lisannya tajam kepada tetangganya. Buruk akhlaknya." Kata Nabi SAW, "La khaira fiha hiya finnar." Mohon maaf. Nggak ada kebaikan padanya, dia pasti masuk neraka. Dan orang yang sama mengatakan, "Ya Rasulullah, di Madinah ada seorang wanita, justru ibadahnya biasa saja, tapi akhlaknya baik. Lisannya santun." Kata Nabi SAW, "Al khaira fiha wa hiya fil jannah." Kebaikan ada padanya dan dia pasti masuk surga. Coba bayangkan. Tiket VIP ke surga, itu luar biasa. Kemudian dikatakan masih lanjutan hadis tadi riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, "Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar, faqala al-famu wal farj." Dan ditanyakan kepada Nabi SAW yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam neraka, beliau mengatakan mulut, ya, dan kemaluan. Lisan yang tajam. Ucapan orang mukmin hanya bisa keluar emas saja, tanda kutip sini, maksudnya semuanya kata-kata baik.
zikir, berdoa, nasihat, ya, atau hal yang mubah. Misalnya nanya kabar orang, tunjukin jalan yang alamat orang, dan tidak ada kata-kata buruk dari lisan seorang mukmin. Ya, tidak ada kata-kata kasar yang keluar. Begitu juga kemaluannya tidak disalahgunakan, tidak diletakkan pada ya, tempat yang salah. Ya, maka itu adalah akhlak yang luar biasa. Ya, akhlak yang luar biasa gitu. Ya, sehingga dia cuma meletakkan pada yang halal saja kemaluannya. Ya. Dan ini harus diperhatikan baik-baik oleh setiap mukmin tentunya. Dan kita kalau ingin bahas tentang hadis-hadis tentang masalah akhlak banyak sekali, ya. Tapi saya rasa rangkaian tadi, contoh-contoh dari Rasulullah SAW di lapangan, ya, dan dipraktikkan oleh beliau dengan beberapa tadi hadis keutamaan akhlak ini sudah cukup mewakili insya Allah. Baik teman-teman sekalian, baik teman-teman dari Al-Wildan dan juga yang lainnya. Mungkin sampai sini bahasannya sudah pukul 14:09 kurang lebih. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan insya Allah kita ketemu di kesempatan lain nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.